tahun lalu ya, bulan Mei 2024, pihak KAI itu menawarkan kerjasama naming right ke PT Batik Trusmi. Ya kan mereka menawarkan dengan ya lumayan ya puluhan miliar gitu kan. Kemarin aku ambil cuma 3 tahun doang. Di tanggal 29 September, itu kan berarti H-2 ya. Kita dikabarin kerjasama naming right ini dibatalkan oleh direksi. Gak tahu ya ini ancaman dari mana, bahwa kalau sampai program itu tetap terus jalan, itu nanti akan bawa LSM buat ngedemo di acaranya. Alasannya kenapa? Ini memberikan statement bahwa katanya ini konyol. Aku sih bingung ya, kenapa konyol? Dan dia bilang gini, PT Batik Trusmi udah menglikuidasi PT KAI. Aku juga sampai bingung, ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Terus di bawahnya ada lagi gitu, apa jangan-jangan PT KAI saham mayoritasnya udah di ini sama PT Batik Trusmi? Ya, gak mungkin, makin kan? gak nyambung. Aku makin gak. Wait, kalian lanjut nonton video ini, sudah belum? Follow, like, share, dan comment video ini. Please do. Hari kita datang narasumber Sally Giovanni. Kamu adalah owner daripada Batik Trusmi, yang sudah pasti kalau orang tahu Trusmi itu terkenal adalah di Cirebon. Yes. Oke, dan ini hasil karya kamu? Betul, ini batik khas Cirebon Megamendung namanya. Namanya Megamendung karena motif khas Cirebon. Jadi dulu tuh ceritanya nih sedikit kenapa adanya motif Megamendung. Jadi Sunan Gunung Jati kan orang Cirebon, menikah dengan Putri Ongtin. Jadi putri dari kerajaan Chinese. Nah, beliau ini pengen memberikan hadiah pernikahan yang spesial. Nah, karena di Cirebon itu banyak pengrajin batik, akhirnya dibuatlah batik dengan pengaruh budaya Chinese, diambil motifnya dari guci-guci China tuh kan ada motif awan-awannya. Yes. Akhirnya jadilah motif batik bener. ini. Kadang di fast Cina itu suka ada yang kayak gitu-gitu. Iya, ada awan-awan gitu kan. Iya. Oh, itu namanya Megamendung. Megamendung. I see. Okay. Jadi itu terkenal Cirebon tuh gara-gara Megamendungnya. Oh, really? Iya, That's luar it? biasa, bener. Oke. Jadi Batik Trusmi ini apakah the number one batik seller di Cirebon? Bukan mungkin di Indonesia, saya nggak tahu. Alhamdulillah, memang di tahun 2011 BT Batik Trusmi ini dapat rekor muri sebagai toko batik terluas di Indonesia, bahkan di dunia, karena kita luasnya 2,5 hektar. Wow. Jadi bukan cuma sekedar toko, kita tuh one stop shopping. Jadi ada workshop membatiknya juga, ada restorannya juga, tempat oleh-oleh juga. Jadi banyak pengunjung yang datang situ udah dapat semuanya, dapat experience mereka belajar membatik. Jadi bukan sekedar belanja batik doang. Gitu. Padahal saya pikir batik itu terkenalnya bukan di Cirebon ya, tapi contohnya dari kayak misal daerah-daerah lebih yang kayak apa? Pekalongan gitu-gitu ya. Iya, betul. Padahal pengrajin batik di Cirebon tuh banyak banget. Tapi nomor satu di Indonesia itu untuk penghasil Cirebon tuh di mana? Di apakah Cirebon atau di Pekalongan? Nah, mungkin kayak yang terkenal kota batik kan memang Pekalongan. Saya nggak tahu ya maksudnya datanya seberapa banyak. Cuma di Cirebon juga nggak kalah banyak, dan penghasil batiknya banyak banget, beragam gitu. Nah, Sally, kamu adalah pendiri daripada PT ini atau kamu dari usaha orang tua atau bagaimana? Bisa share nggak story-nya? Boleh, aku sedikit flashback. Jadi tahun 2006 saya mengambil keputusan yang mungkin bagi sebagian orang sangat beresiko ya, keputusan menikah. Jadi saya sama suami memang merintis dari nol, ya membangun Batik Trusmi ini. Bahkan sebenarnya saya tuh awalnya nggak jualan batik, saya jualan kain kafan. Jadi saya penjual keliling sama suami naik motor nih, jualan kain kafan keliling gitu. Tapi ternyata ya nggak sebagus itu penjualannya. Akhirnya kain kafan itu saya bikin batik. Ini yang saya pakai ini bahan dasarnya kain kafan, tapi udah jadi batik gitu. Ketika kamu memulai tahun 2006 itu, tapi kan Cirebon udah terkenal dengan tadi yang Megamendung udah terkenal. Udah terkenal. Terus kenapa kamu bisa membuat Trusmi ini menjadi sangat terkenal, sangat populer, sangat sukses? What's the secret? Ya, karena maksudnya udah terkenal, tapi kan kita pengen dong, ya kan, terus tambah terkenal gitu kan. Makanya aku pikir ini ada potensi nih gitu, potensi bisa jadi lebih besar lagi. Makanya saya udah ambil signature-nya batik Megamendung ini, gimana caranya kita berinovasi. Aku bikin model-model, jadi aku kolaborasi sama desainer. Biar apa? Biar look batik itu nggak monoton gitu-gitu aja gitu kan. Jadi aku bikin yang looknya memang kekinian, stylish, biar bisa dipakai di semua occasion, bukan cuma buat acara formal doang kayak gitu. Jadi lebih fashionable. Iya, lebih fashionable, modern. Sampai akhirnya Sally juga alhamdulillah bisa
menampilkan koleksi BT Batik Trusmi itu di ajang New York Fashion Week Oh yang ya? kurasinya kan sangat ketat tuh. Tahun berapa itu? Itu kemarin waktu aku 2 kali di New York Fashion Week ya. Kapan? Tahun 2023 sama 2024. Wow, congratulations. Oke, New York Fashion Week New ya? York Fashion yang Wow. official ya. Jadi emang sama. Bukan yang dulu ada story Iya, bener, samping. bener. Oke. Wait, tahun 2006 kamu mulai. Yes. Kan pasti kan merintis itu kan pasti perlu usaha dan lain Iya, sebagainya. betul. Kapan momennya yang kamu tatonya boom, sukses. Orang tahu ini adalah batik yang fashionable, yang keren, kualitas bagus dan lain sebagainya. Iya. Ya kesuksesan itu kan didapat sama orang yang sudah persiapan ya. Alhamdulillah dari 2006 tuh aku udah mempersiapkan. Jadi aku udah melihat nih, oh cara sukses tuh seperti ini. Walaupun saya cuma lulusan SMA, tapi saya tuh senang belajar sama orang-orang yang udah sukses gitu kan. Akhirnya saya pelajari dan saya praktekkan habitnya orang sukses seperti apa gitu kan. Oh dia bangun lebih pagi, belajar lebih banyak, take actionnya juga nyata gitu kan. Akhirnya dapatlah momentum di tahun 2009 ketika UNESCO menetapkan sebagai Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober. Oke, what happened? Itu langsung orderan banyak sekali dan nggak banyak para pengrajin batik yang bisa terima orderan sebanyak itu. Tapi alhamdulillah karena kami udah mempersiapkan, ya akhirnya kita yang dapat gitu kan. Tapi kan setiap tahun itu kan ada Hari Batik Nasional kan. Oh, maksudnya UNESCO baru pertama kalinya. 2009 itu. Jadi gara-gara UNESCO menetapkan hal tersebut, betul. tiba-tiba Boom, demand-nya langsung banyak demand-nya sekali. Dan kamu sudah siap dengan production-nya. Betul. Maksudnya jadi orang-orang tidak siap sama sekali. Iya, soalnya kan banyak pengrajin rumahan di sana gitu kan. Ya emang kecil-kecilan kayak gitu. Sehingga ketika duit ada orderan banyak ya mereka nggak sanggup. Alhamdulillah aku memang udah ya lumayan berarti 3 tahunan ya membangun itu semua gitu kan dari hulu ke hilirnya. Akhirnya ketika ada orderan kita bisa menyanggupi itu. Jadi ada dobrakan pertama kali di tahun itu. Tahun itu. Dan kamu apakah kamu pas awal atau sekarang mungkin masih memperkerjakan ke ibu-ibu di perumahan-perumahan atau kamu punya own full time employed bagaimana perajin-perajinnya? Kita ada sebenarnya workshop sendiri yang eksklusif. Memang motif yang kita develop memang tidak bisa diperjualkan di luar. Tapi ibu-ibu yang rumahan yang ngebatik sambil ngurus anak, ngebatik sambil jualan masakan, itu juga hasil batiknya kita terima kan dijual ke kita tuh gitu. Paling sebulan 1 jadinya 2. Tapi kita terima juga. Jadi kamu membantu UMKM juga ya? Betul. Bukan UMKM, bahkan bukan UMKM malahan. Pengrajin rumahan. Pengrajin rumahan bukan UMKM ya? Pengrajin rumahan. PT kamu bakal IPO? belum sih untuk sekarang. Ada rencana? Ada rencana cuma kita harus benerin internalnya dulu biar kuat. Dan kamu merintis bisnis ini dari tahun 2006 ya. Berarti kan udah hampir 20 tahunan loh. Udah hampir 20 tahun. Masih muda kan padahal ya. Apa sih yang paling susah yang kamu temuin membuat bisnis batik ini? Ya, sebenarnya ada faktor internal dan eksternal ya. Kalau dari internal kan SDM tuh itu langsung menghela napas panjang. Saya ngerti sekali. Iya gitu kan, kadang-kadang nggak sejalan sama kita, tapi ya kita harus tetap sabar dan emang harus tetap develop SDM karena SDM kan memang aset perusahaan. Kalau kita mau berkembang ya SDM-nya harus bagus. Dari eksternal juga memang ada gitu kan. Ya kayak yang kejadian baru-baru ini gitu kan, kitanya udah mau grow banget, ada faktor eksternal yang kayak menghalang-halangi kita untuk berkembang, untuk maju. Jadi ya di dalam bisnis ya memang ada gitu kan seperti itu, tapi nggak apa-apa gitu kan, kita terus belajar kok, kita terus improve gitu. Yang penting kita konsisten dan sabar aja gitu buat ngejar ya memang impian kita tuh bukan cuma buat diri kita sendiri tapi buat berdampak untuk orang banyak. Alright, so let's talk about it. Tadi kamu bilang kamu sudah mulai menyinggung dikit ya bahwa ada external faktor yang menghambat your growth ya, your company's growth. Nah, setahu saya bisa ceritain nggak sih ada kasus di mana kamu semestinya ada kontrak ya atau perjanjian untuk bikin naming rights ya. Betul. Di stasiun kereta Cirebon kereta api ya, stasiun kereta api. Betul. Tapi tidak terjadi, bisa tahu sedikit nggak what happened? Jadi sekarang ini kan Sally tinggal di Jakarta. Jadi Sally punya butik cabang di Pondok Indah. Nah dari situ kan Sally banyak belajar tuh, di Jakarta ternyata ada namanya naming right. Ya kan. Tapi kalau di Cirebon jujur memang belum ada di Cirebon gitu. Nah, di bulan Mei 2024 jadi tahun lalu ya, bulan Mei 2024
pihak KAI itu menawarkan kerjasama naming right ke PT Batik Trusmi Buat yang di Cirebon. buat yang di Cirebon. Wait, jadi stasiun artinya Cirebon. bukan kamu yang approach mereka, Enggak, mereka datang ke mereka kamu. yang menawarkan, iya. Oke. Kenapa mereka menawarkan ke kami? Memang kami udah menjalin kerjasama, butik kami tuh ada di stasiun Cirebon. I see, oke, Jadi mereka alright. mungkin nawarin deket dulu nih, gitu Sure. kan. Sorry, bertanya Oke. dulu. Mm-mm. Naming rights itu maksudnya menyangkut apa saja? Naming rights itu jadi kayak tadinya kan stasiun Cirebon. Jadi stasiun Cirebon BT Batik Trusmi. Sama seperti stasiun Semarang. Saya nggak tahu. Oh ya, ada jadi stasiun Semarang, jadi stasiun Semarang Bang Jateng. Oh, ada Gitu. kayak gitu-gitu Ada, ya. Oke, iya. alright. Kayak gitu. Nah, ya kan mereka menawarkan dengan ya lumayan ya puluhan miliar gitu kan. Nah, di situ Kamu yang bayar mereka kan puluhan miliar itu? iya, jadi kerjasama ini aku bayar ke mereka gitu kan. Mereka Boleh tahu berapa nilainya nggak? nilainya Nggak jadi boleh. tergantung tahunnya sih. Kita mau ambil berapa tahun gitu. Kemarin aku ambil cuma 3 tahun doang kayak gitu. And can I know the amount or not? Iya. Nggak, terserah. Kamu Iya, kalau iya. nggak comfortable nggak apa-apa. Iya, soalnya katanya ini spesial, jadi aku nggak bisa ini. Oke, tapi miliaran. Iya, miliaran ya? Iya, puluhan Bukan- miliar malah. Bukan cuma jutaan, Enggak. bukan ratusan juta, Enggak, tapi enggak. puluhan Puluhan miliar. untuk 3 tahun. Untuk 3 tahun, ya Wow, kan. oke. Di situ pertama kali aku tahu angkanya, gede banget ya kan. Aku kan belum perusahaan besar, tapi aku ada negosiasi sama mereka. Oke. Negosiasi sampai bulan Juli. Julai tahun 2004 ya. Iya, negosiasi dan di approve itu bulan bulan Agustus gitu kan. Nah, setelah Sorry, udah agreement, approve artinya harganya udah di approve, Udah. waktu berapa tahunnya juga udah di approve, Udah nama di-approve dan lain semua. sebagainya. Oke, Betul. fine. jadi kita tinggal merencanakan kapan nih launchingnya, Yes, peresmiannya kayak gitu kan. Oke. Nah, udah sepakat tuh. Oh ya kan, Hari Batik Nasional kan tanggal 2 Oktober. Oke. Jadi kita launching di 1 Oktober. Hmm. Udah agree tuh semuanya gitu kan. Sudah tanda tangan kontrak belum? Udah tanda tangan Tanggal tadi kontrak. Agustus itu? Iya. Itu udah tanda tangan kontrak? Udah tanda tangan kontrak. Dua sisi? Nah, itu kan suami saya tuh. Iya. Ya, yang jelas dari kita udah tanda tangan kontrak, terus udah kita kirim ke mereka. Oh, Nah, tapi mereka belum tanda Nah, aku belum tahu jelasnya gimana. Oh, Nanti aku oke. tanya ke suami ya. Soalnya Oh. sebenarnya ini agreementnya sama suami kan. Oke, alright, go ahead. So, jadi 1 Oktober mau rencana ada program untuk launch nama stasiun atas nama Iya. Batik Trusmi. Oke, Iya. terus? Dan semua tuh medianya udah terpampang nyata semua. Jadi stasiunnya namanya udah jadi stasiun Cirebon BT Batik Trusmi. Terus launchnya juga udah BT Batik Trusmi, semua udah kayak gitu. Di tanggal 29 September itu kan berarti H-2 ya. Ya. Itu malam kita dikabarin dari PT KAI bahwa kerjasama naming right ini dibatalkan oleh direksi. Oke. Dengan alasan katanya nanti mau ditinjau ulang dulu kayak gitu kan. Nah, kita kan maksudnya nggak terima gitu aja, karena kenapa H-2? Kita udah siapin eventnya sebesar itu karena menyambut Hari Batik juga kan. Terus kita udah sebar undangan juga gitu. Ya jujur kecewa banget gitu saat itu, kaget dan kecewa. Dan aku bilang tolong kasih alasan yang make sense lah gitu loh, yang ini. Akhirnya ya aku datengin, aku ke Cirebon gitu kan. Terus PT KAI ya ngomong sama aku bahwa ya ada pihak lain yang memang intervensi, keberatan, dan ya ada juga kayak gak tahu ya ini ancaman dari mana, bahwa kalau sampai itu tetap diresmikan, program itu tetap terus jalan, itu nanti akan bawa LSM buat ngedemo di acaranya kayak gitu. LSM apa ya? LSM tuh jadi kayak komunitas gitu, lembaga masyarakat. Maksudnya mereka lembaga apa ya? Lembaga apa ya itu tuh ya? Ormas. Ormas, iya betul. Ormas, kata ormas kali Ya ya. kayak ormas kayak gitu kan. Oke. Ya mungkin kita nggak tahu orang yang nggak suka itu mungkin dari mana, nggak kita nggak pernah tahu. Oke, a few questions ya. Jadi kamu nggak tahu tuh siapa ormasnya, mau nggak tahu ya? Aku nggak tahu, cuma yang di up di media adalah dari yang mengintervensi dan penolakan. Alasannya kenapa? Alasannya ini memberikan statement bahwa katanya ini konyol ketika naming right ini dijalankan gitu. Aku sih bingung ya, kenapa konyol? Dan dia bilang gini, sepertinya BT Batik Trusmi udah menglikuidasi PT KAI. Ini di akun resmi, maksudnya akun dia kasih statement bahwa naming right ini konyol karena BT Batik Trusmi udah dilikuidasi. BT Batik, aku juga sampai bingung ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Terus di bawahnya ada lagi gitu.
apa jangan-jangan PT KAI saham mayoritasnya udah di ini sama BT terus Ya nggak mungkin makin kan? nggak nyambung. Aku makin nggak paham kan, makin nggak nyambung. Loh, Terus KAI itu kan BUMN kan? makanya Kayak nggak mungkin kamu ambil BUMN perusahaan dong. kalau orang yang cerdas langsung bilang kayak nggak mungkin tuh. Tapi kan kalau masyarakat, mohon maaf ya, Iya, masyarakat ngerti. langsung responnya wah iya nih ini. Apalagi ngomong dia bilang ini adalah konsep monopoli bisnis. Jadi kan kebawa tuh emosional lah. Oh ini mau monopoli nih. Padahal kan naming right itu sesuatu yang udah lumrah. Dan bisnis ya. Bisnis ya kan. Silakan siapapun yang bisa bayar senilai itu ya boleh kayak gitu. Dan kan. To be honest, Bakti Trusmi itu kan terkenal sekali dengan identitasnya dengan Cirebon. Bahkan saya yang bukan orang Cirebon, saya tahu aja tuh Trusmi itu Cirebon, saya tahu banget gitu loh. Oh, I see. Iya, bahkan suami saya sempat menyampaikan gitu, Bapak yang terhormat kan bukan orang Cirebon. Kita nih yang lahir di Cirebon, besar di Cirebon dan pengen mengembangkan Cirebon. Apa salahnya sih? Kita tuh bukan orang luar loh. Dan kita tuh bukan ujuk-ujuk langsung gimana. Kita tuh merintis gitu dari toko kecil sampai sekarang ya udah 20 tahun kan di Cirebon. Ada rasa pengen Cirebon itu semakin berkembang gitu. Oke, ada beberapa pertanyaan ya. Pertama-tama, apakah pas kamu tantangan di bulan Agustus itu sampai pas tanggal September dia cancel itu, apakah PT KAI itu ada change management nggak sih? Iya betul, ada. Ada ya? Direksinya baru. Nah, betul. mungkin kemungkinan loh, kita nggak tahu, kemungkinan bisa aja Oke, saya nggak mau ngomong, takut nanti saya kena kena masalah. Ini kalau dari orang awam ya, dari saya orang awam, ya seharusnya juga kan direksi baru bisa mempertimbangkan keputusan direksi yang lama. Seharusnya gitu ada keputusan, karena kan ini udah terjalin udah lama, udah dari tahun 2024 gitu. Oke, fine. Jadi ada, tapi memang fakta adalah ada change of management. Oke. Pertanyaan saya, jika kan kamu bilang kamu sudah siapkan program launchingnya. Tanggal 1 Oktober H-2 tiba-tiba di cancel satu sisi. Kalau pihak KAI-nya cancelnya bukan H-2, bisa contoh lebih lama lagi, are you okay? Jadi kamu tuh sebelnya gini loh, kamu nggak dapat naming rights-nya, atau kamu sebelnya adalah saya udah siapin media, saya udah siapin program dan sebagainya, tiba-tiba di cancel begitu aja. Which one kamu lebih sebelnya di mana? Aku sebelnya karena H-2-nya. H-2-nya. Aku udah sebar undangan, dan undangan tuh bukan cuma dari Cirebon, dari luar kota juga gitu. Kementerian juga udah saya undang semua, udah kompromi. Itu kan nama baik ya. Vendor udah dibayar semua, dan panggungnya pun udah berdiri. Jadi kamu tuh kan cost-nya kamu semua cost-nya. Iya, cost-nya aku semua gitu kan. Coba kalau bilangnya jauh-jauh hari gitu, is okay kok gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Bahkan aku tuh bilang, kalaupun ada ya sentimen pribadi entah dari pihak mana, nggak mau aku yang naming right. Yang penting orang, maksudnya wisata lokal ya, brand lokal yang mau naming right is okay. Yang penting tujuan kita tuh buat ngangkat wisata Cirebon. Terserah mau siapapun itu gitu. Nah, pertanyaan saya, kamu sekarang pengennya apa, Sally? Pengennya sebenarnya pengennya pertama ya kalau bisa naming right itu, program naming right tetep lah gitu kan, ada mau saya atau brand lokal lainnya is okay, nggak apa-apa gitu kan. Dan ya mohon terhormat gitu, jangan statement yang nggak masuk, iya gitu. Jangan statement yang nggak masuk akal, jangan menggiring opini, jadi masyarakat jadi membenci satu pihak akhirnya gitu loh. Jadi netizen tuh menurut kamu, mungkin netizen yang di Cirebon, menurut saya kayak ini ya, bukan Jakarta sih ya. Cirebon. Itu sekarang lebih kayak anti ke kamu atau gimana sentimennya? Jadi saya udah posting, jadi video di mana suami saya tuh diundang rapat gitu. Di situ suami saya tidak diberi kesempatan untuk berbicara dan menjelaskan. Jadi dipotong, baru ngejelasin begini dipotong. Dia bilang, "Saya tuh S3, saya tahu ilmunya, kamu diam." Jadi suami saya bilang gini, "Oh, kalau saya di sini nggak dikasih kesempatan, ya ini namanya nggak imbang." Jadi suami saya walk out. Akhirnya dengan suami saya walk out, diambil keputusan secara sepihak kayak gitu. Jadi kayaknya kamu merasa kayak nggak profesional lah, intinya beginilah ya. Nggak profesional gitu. Padahal kamu cuma pengen mengharumkan lah, mempromosikan kota Cirebon. Betul, karena jujur Cirebon ini sebenarnya 4 tahun belakangan ini lagi slow banget. Iya, wisatanya ya gitu kan. Jadi why? Kenapa ya? Mungkin karena faktor maksudnya perekonomian yang memang begini, mungkin selalu semua mungkin gitu. Tapi kan kita mau ada, aku tuh basicnya memang pengusaha. Kita tuh pengen berusaha gitu loh, pengen usaha apa sih yang kita bisa, walaupun secara nilai sebenarnya itu kayak nilai itu tuh bisa buat Sally buka 10 cabang mungkin di kota-kota lainnya. Tapi aku alokasiin ke Cirebon aja deh. Sampai netizen bilang gini, "Mbak Sally kan di Jakarta, kenapa nggak promosi aja di Jakarta gitu kan, naming right aja Mbak di Jakarta."
tapi kan saya orang Cirebon gitu. Saya tuh pengennya ngangkat Cirebon. Karena ketika orang tahu, oh di Cirebon tuh ada wisata batik, itu orang bukan Bisa itu ke ya. Cirebon itu bukan cuma belanja batik, tapi kan orang ada wisata kuliner, makan, Sure. ada tidur di hotel, Iya, ada iya. kewisata. Maksudnya dampaknya tuh akan dirasain oleh banyak orang gitu. Ini bukan ego pribadi, bukan gitu kan. Ya, aduh. Kalau kita udah bicara sama ormas apa gini, kayaknya nggak segampang itu ya. Iya. Kayaknya banyak Iya. banyak hal-hal yang di bawah meja yang mungkin harus. Nah, kan ini sih di luaran dengar gitu kan, katanya tuh nggak terima atau menolak karena tidak dilibatkan. Nah, kita gini aja, tidak dilibatkan dulu aja lah ya. iya gitu. Masalah detail. Enggak, tapi maksud saya begini loh. Saya itu kan ditawarin oleh pihak KAI. Tadi kan bilang kan dia datang ke kamu loh, mau kamu cari Gitu. mereka. Harusnya pihak KAI kan sudah memastikan bahwa produk yang ditawarkan itu udah pasti aman dong. Saya sebagai konsumen tuh kayak Ngerti. ibaratnya beli produk. Masa sih saya harus melibatkan orang-orang gitu. Jadi kayak sebenarnya ini aku jadi korban gitu. Iya. Tapi kenapa aku yang dipojokin akhirnya Iya, gitu. iya. Sedihnya di situ sih. Iya. Tapi kamu merasa nggak sih, buat kamu kan 20 tahunan lebih merintis usaha, kamu merasa nggak membuat usaha itu ya ada hal-hal di luar faktor X itu yang Iya. jadi bikin sulit gitu loh, buat sebuah perusahaan bisa bertumbuh? Merasa nggak Merasa banget di luar kasus yang kayak ini Iya. gitu loh ya kan? Ada aja deh Iya, gitu kan. Ada aja pasti. Yang namanya ujian bukan cuma di bisnis aja ya, dalam hidup juga. Cuma gimana kita responnya tuh seperti apa gitu. Yang saya kecewa ya karena di daerah sendiri tempat saya lahir gitu, dan saya pengen memperjuangkan ini tapi dihalang-halanginya oleh ya mohon maaf kayak oknum Iya. di situ gitu. Kenapa sih gitu? Apa salah saya gitu kan. Aku tuh sedih di situ aja. Aduh, sayang banget gitu. Boleh tahu nggak sih kalau biaya yang kamu keluarin itu untuk yang atas berapa? Boleh tahu nggak? Atau nggak Iya, boleh iya. tahu? Aku tuh sebenarnya gak enak ngomong, takutnya pihak KAI karena bilang kan ini spesial nih gitu kan, jangan sampai Bukan masalah public. naming rights loh, maksud saya biaya yang kamu tadi waktu acara oke, tersebut, oke. kamu rugi berapa Iya, gitu iya, loh? buat panggung Iya, apa segala yes. macam hampir Udah. 1 M. Hah, serius? Iya, karena kita kan membiayain influencer dari Jakarta. Serius? Iya, udah kita pesenin tiketnya semua. Makanya influencer juga kayak nggak jadi kak, kok H-2 banget kan nggak jadi. Iya, ini kita Wow. baru ada kabar. Itu kan Sayang banget, saya kayak uang sayang gitu loh iya ya. kan, itu kan kayak uang kebuang, harusnya itu bisa dipergunakan dengan baik, dengan maksimal. Iya, itu gimana tuh kalau begitu, sedih banget. Aduh. Saya tidak tahu jawabannya juga. Iya. Tidak solusinya juga di sini. Iya. Oke. Kayak gitu. Alright. Aku sedihnya sama suami aku, kok kita bisnis bener ya kan, bisa dilihat gitu. Sampai netizen bilang kayak gini, Bapak gitu kan, udah berbuat apa untuk Cirebon? Karena kalau BT Batik Trusmi sendiri udah pada tahu nih masyarakat, kita kan ada 1.300 karyawan ya kan, terus kita juga ada sekitar 600 pengrajin. Ya alhamdulillah gitu, bisa memberikan dampak dan manfaat untuk orang banyak gitu. Terus kenapa kita dihalang-halangi kayak gitu? Saya sih sebenarnya ya udahlah gitu, ya udah namanya juga ya faktor eksternal ada aja. Cuma kalau dari pengrajin, terus supplier, karyawan itu malah pada nggak terima, sampai mereka tuh bikin petisi. Ya biar maksudnya ya ini nih tetap harus jalan. Aku bilang nggak usah begitu. Iya. Ya udahlah, kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Oke. Nggak di sini, mungkin kita ada di waktu yang lebih baik lagi, di kesempatan yang lebih baik lagi, kita nggak pernah tahu. Oke. Kayak gitu. Tapi kamu dengan speak up kayak begini, kamu nggak takut ya nanti tahu-taunya nanti pihak mereka main kuatkan ya, bisa neken kamu atau mungkin boykot produk kamu dan lain sebagainya? Kamu nggak Iya. takut? Aku sih nggak takut karena aku bener. Selama yang aku bicarakan ini fakta, ya aku nggak pernah takut gitu. Karena kan ya namanya orang ya bebas lah mau beropini, mau ya tapi berdasarkan data dan fakta aja seperti apa kayak gitu. Tapi di Indonesia orang benar belum tentu benar. Ya sedihnya gitu ya, miris ya. Unfortunately, this is reality ya miris. kan. Cuma saya emang punya keyakinan dan kepercayaan ya namanya rezeki itu ada aja gitu. Ya manusia nggak bisa lah gitu kan menutup jalan rezeki kita. Apalagi kita ini bukan sendirian. Kita nih banyak kepala keluarga yang mengantungkan hidupnya di kita gitu. Saya kalau mau egois ya udah aja, orang buat diri saya sendiri udah cukup. Tapi kan hidup nggak tentang diri sendiri. Hidup tuh gimana caranya kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Makanya ini masih terus berjuang. Okay, Sally, mungkin my last question ya. Apa sih harapan kamu terutama untuk industri batik di seluruh Indonesia dan juga tourism
bidang wisata di Indonesia. Kamu kan kesannya kayaknya very kayak ada satu hati untuk benar-benar memperjuangkan hal ini. What is your wish? Harapan aku ya, karena aku kan nggak bisa sendirian. Ayolah semuanya saling support. Gimana caranya mengembangkan, apalagi ini kekayaan kita loh. Budaya batik ini nggak dimiliki oleh negara lain, cuma kita yang punya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita juga jangan cuma asal ngomong cinta gitu kan. Tapi ayo beli produk lokal, bangga pakainya gitu kan, dan gimana caranya kita bisa mensupport biar ini bisa terus berdaya kayak gitu. Apalagi wisata lokal, padahal sebenarnya wisata lokal tuh banyak banget yang menarik, cuma kan mungkin karena exposure-nya kurang ya kan. Nah kita nih sebagai pengusaha, kalau kita ada budget bisa ngangkat itu, ayolah gitu kan. Ya uang mah bisa dicari gitu kan, tapi kalau namanya kesempatan ya kan, itu kan memang harus kita usahakan. Makanya kenapa sih aku sampai segitunya, pas secara hitung-hitungan ya puluhan miliar itu kan duit yang besar ya kan. Tapi ya nggak kenapa-kenapa kalau itu emang bisa berdampak besar juga, is okay gitu kan. Uang bisa dicari lah gitu, intinya kayak gitu. Menurut kamu, another question, sorry. Menurut kamu entrepreneur di Indonesia sekarang ini, kamu kan agak lumayan mikirnya agak juga jangka panjang ya. Kayak kamu bilang kamu harus merintis batik ini, ada step-stepnya biar batik itu terkenal di seluruh dunia. Ada waktu untuk bikin proses tersebut. Menurut kamu entrepreneur di Indonesia itu apakah kekurangan visi jangka panjangnya? Jadi lebih penting adalah gue bisa cuan hari ini seberapa, gue dapet itu dulu bisnisnya. Iya, kalau di sosial media saya lihat orang banyak tertarik yang ya kayak instan atau mau cepet viral tapi udah cepet redup. Karena Sally pernah ngejalanin bisnis seperti itu kan. Apa? Bisnis apa? Sally pernah ngejalanin bisnis yang namanya kue artis kekinian. Oh, nggak tahu. Oh iya. Jadi tahun 2018 aku kerjasama sama 10 artis, aku bikin toko kue di 10 kota. Itu viral banget. Itu omset satu toko aja itu 1 bulan 10M jualan kue doang. Iya, itu kan orang semua pengen dong jualan itu. Ya udah, tapi cuma 1 tahun doang. Benar. Gitu. Nah, ini nih banyak yang menganggap itu tuh legit banget gitu. Jadi orang banyak yang ikut-ikutan, tapi nggak sadar bahwa itu nggak long term. Dan nggak bisa bikin legacy kan? Nggak bisa bikin legacy. Orang coba gini aja kan aku cerita, aku nggak tahu. Nah, berarti kan tapi kalau ditanya Batik Trusmi, tahu banyak banget. yang tahu. Karena memang waktu tuh nggak pernah bohong gitu loh. Ya kalau kita memang bener-bener pengen long term bisnis diurusin banget. Misalnya aku kalau sekarang aku ada bisnis The Keranjang Bali. Itu Sally sampai pindah di Bali. Yang di Bali itu punya kamu. Iya. Oh wow, iya saya perkataan bagus di dalamnya interior juga bikin special beda gitu. Betul, ya aku bikin se-eye-catching mungkin, bangunannya bentuknya keranjang raksasa. Iya. Itu Sally sampai tinggal di Bali 2 tahun ngebangun di Keranjang Bali. Anak-anak Sally tuh 3 sampai Sally pindahin semua sekolah di Bali. Karena bagi Sally siapapun mungkin bisa membuka bisnis, tapi untuk benar-benar sungguh-sungguh menjalankan, mengembangkannya sampai mempertahankannya itu nggak mudah. Itu butuh konsisten, butuh kesabaran dan butuh improve. Kadang para pengusaha kita yang maksudnya yang standar lah gitu, itu tuh hanya melakukan hal yang sama. Jadi ilmunya tuh cuma segitu doang, dipakai terus, kan nggak bisa. Kita harus upgrade dong, upgrade skill kita, upgrade ilmu kita. Nah aku tuh banyak belajar dari orang-orang yang udah sukses banget tuh, aku terapin sedikit-sedikit ya, walaupun ya dengan segala keterbatasan. It's impressive. Oke. Aku suka gitu kan. Kamu belajar dari mana? Maksudnya selain orang-orang tadi mentor-mentor tersebut, kamu belajar mana? Apa baca buku kah atau apa? Aku paling seneng dengerin YouTube. Oh YouTube. Iya, kayak podcast gitu, sharing-sharing. Aku tuh nggak tahu kenapa ya, aku visual banget orangnya gitu. Kalau kayak cuma baca buku aja tuh agak sedikit jenuh gitu. Tapi kalau dengerin orang ngomong, aku tuh interest banget, suka banget dan lebih cepat masuk, dan aku tuh orangnya langsung take action. Langsung aku praktekin, terus aku langsung review nih, ini salahnya kurangnya di mana ya, kok hasilnya nggak sesuai harapan ya, kayak gitu kan. Kamu tuh kayaknya lebih suka industri yang ada hubungan dengan keindonesiaannya munculin gitu ya. Aku cinta banget Indonesia, makanya aku kenapa sih nggak bisnis yang lain, kan banyak tuh bisnis ya misalkan mungkin fashion lah apa segala macam, kenapa kok bangun The Keranjang Bali yang Trusmi. Ya memang aku tuh benar-benar pengen ngangkat Indonesia banget, karena Indonesia tuh secantik itu, seindah itu, sekeren itu, sebagus itu, dan dunia tuh harus tahu. Gitu. Di Indonesia kan of course kita tahu Bali, Labuan Bajo, Lombok dan sebagainya. What is the next hotspot tourism di Indonesia menurut kamu yang ada potential? Iya,
aku udah mulai nih, aku punya pinisi di Labuan Bajo. Oke. Namanya Trust Me Cruise. Oh, wow. Nah, aku coba, ternyata pasarnya lumayan Membesar untuk daerah Labuan Bajo maksudnya. Labuan Bajo. Tapi ya. belum oversaturated di Labuan Bajo. Belum sih, belum. Masih ada potential. Masih ada potensial. Malah menurut aku ya mungkin, tapi harus nunggu ya. Mungkin 5-10 tahun lagi. Maka masih uptick. Iya, masih dong, masih. Karena Labuan Bajo masih apa ya, sangat Underdeveloped. indah. Iya, indah, dan nggak bisa orang tuh dapat vibes Labuan Bajo di tempat lain. Yes, that's true. Oke. Gitu. Ini malah ngomongin bisnis sama Sally bukan ini. Aduh, seru banget ya Seru. Well, thank you so much ya Sally. Saya harap dari podcast hari ini semoga ya paling sedikit netizen sadar apa yang terjadi sebenarnya. Iya, betul. Dan kedua, actually saya malah lebih senang banget dengerin ngobrol saya tentang mengempower Indonesia, aset Indonesia untuk lebih terkenal di seluruh dunia. I think that's really impressive. All the best ya. Semoga ada thank you so solusi. I don't much. know how, tapi Yeah. hopefully this helps to you ya. Seneng banget. Thank you so much, Sally. Thank you.